Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mencapai perasaan khusyuk dalam sholat bukanlah perkara yang mudah. Ada saja tindakan atau pikiran yang pada akhirnya mengurangi kekhusyukan dalam sholat. Hal tersebut tidak terlepas dari ulah dan tipu daya setan. Golongan yang tercipta dari api ini senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna. Itulah mengapa manusia harus selalu waspada, terutama saat melaksanakan ibadah wajib ini. Terdapat 6 orang yang bersama setan saat sedang menjalankan sholatnya. Bukan mengikuti manusia melaksanakan sholat, namun setan tidak berhenti mengganggu hingga manusia tidak berdaya. Siapa saja 6 orang yang mengikuti manusia dalam menjalankan sholat? Ikuti selengkapnya dalam video berikut ini. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Yang pertama, orang yang was-was dalam niat. Orang pertama yang bersama setan saat sholat adalah mereka yang merasa was-was dalam niat. Biasanya perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat sholat. Hal itu membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya dijalankannya. Misalnya saja lupa jumlah rakaat dan lupa bacaannya. Jika mengalami ini, Anda patut waspada, karena sebenarnya Anda tengah bersama dengan setan yang menggoda. Setan menghembuskan was-was dan syubhat dalam diri manusia. Hal ini sudah dilakukan sejak awal permusuhannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketika setan menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa untuk memakan buah kuldi. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat atau was-was kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kuldi atau kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Al-Quran Surat Toha ayat 120. Yang kedua, orang yang ingat itu dan ini. Di antara kita pasti sering mengalami hal ini. Saat sedang khusyuk sholat, tiba-tiba teringat hal ini dan itu. Ternyata setan tidak akan membiarkan manusia sholat dengan khusyuk. Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala manusia. Ada suatu kisah, pada saat Imam Hanafi masih hidup, seseorang datang kepadanya karena lupa meletakkan sesuatu barang. Imam Hanafi menyuruhnya untuk sholat dengan khusyuk sepanjang malam dan berdoa kepada Allah agar barang yang hilang dapat ditemukan. Saat menjalankan perintah tersebut, ternyata baru setengah malam saja orang yang kehilangan barang tadi bisa mengingat di mana ia meletakkan barangnya. Keesokan harinya ia bertanya kepada Imam Hanafi mengapa demikian. Sang imam kemudian menjawab bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. Yang ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang. Saat selesai wudhu atau tengah sholat, tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata perasaan ragu buang angin atau tidak merupakan sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keempat, orang yang tidak fokus pada sholat. Tidak fokus saat menjalankan sholat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat sholat. Misalnya HP berdering, memikirkan kendaraan yang sedang diparkir karena takut hilang, dan banyak lagi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kelima, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Karena ingin mengerjakan hal lain, biasanya seseorang sholat dengan cepat dan tergesa-gesa. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini, karena sebenarnya ini pertanda bahwa Anda sedang bersama setan. Rasulullah SAW melarang umatnya melakukan hal itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri sholat? Rasulullah berkata,
dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hal ini Rasulullah SAW menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. Yang keenam, wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian yang berlebih. Ternyata wanita yang ke masjid dengan menggunakan wangi-wangian yang berlebih didekati oleh setan. Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat sholat orang yang ada di sekitar wanita yang memakai wangi-wangian agar tidak khusyuk. Menggunakan wangi-wangian yang berlebih saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda yang artinya, jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian. Hadis riwayat Imam Muslim. Semoga kita cepat menyadari ketika mengalami 6 hal di atas, jangan sampai kita ikut terperdaya oleh rayuan setan, dan hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.